got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Baiklah, saya akan membahas bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Awal mulanya, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, mereka ingin mendapatkan rempah-rempah dari tempat aslinya. Mereka kemudian membentuk persekutuan perdagangan. Persekutuan itu dibentuk untuk menghindari persaingan dagang di antara bangsa dirinya sendiri dan bangsa lainnya. Persekutuan perdagangan bangsa Eropa seperti Persekutuan Dagang Belanda atau juga disebut dengan VOC berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopolinya. Rakyat tidak dapat menjual rempah-rempah secara bebas. Di dalam sistem monopoli telah memberikan keuntungan bagi negara penjajah. Sebaliknya, dapat merugikan bagi penduduk hasil rempah-rempah. Praktik monopoli perdagangan rempah-rempah ini yang merugikan menimbulkan kekecewaan rakyat dan penguasa. Berikut 3 perlawanan terhadap tindakan monopoli VOC muncul di berbagai wilayah Nusantara. Yang pertama, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. Yang kedua, perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sapurua terhadap monopoli Belanda. Yang pertama, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. Pada abad ke-17, Banten berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai dan didatangi oleh pedagang dari Cina, Portugis, Arab, dan Inggris. Perkembangan Banten juga didukung oleh hasil alamnya, yaitu beras dan lada. VOC juga membutuhkan Banten sebagai pusat pertemuan, dan Banten dipilih oleh Belanda sebagai Rendespals. Oleh karena itu, VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal John Maetsukker. Gubernur Jenderal John Maetsukker, dia berusaha menguasai Banten dengan memblokade akses menuju pelabuhan Banten dengan tujuan memperlemah perekonomian Banten. Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682 mengadakan perlawanan dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah VOC. Dengan perlawanan tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa berharap agar VOC meninggalkan Banten. Kemudian berperang itu terjadi. Untuk memperkuat pasukannya, Sultan Ageng Tirtayasa meminta bantuan kepada Turki, Inggris, Denmark, dan Prancis. Serangan VOC melakukan penyatuan kekuatan dengan menyewa serdadu-serdadu dari Ternate, Kejawan, Bali, Makassar, dan Bugis. VOC menggunakan siasat adu domba untuk menaklukkan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut tahta dari ayahnya. Persekutuan antara pasukan VOC dengan Sultan Haji ternyata belum mampu menaklukkan Banten. Dengan tipu muslihat, pasukan VOC dibentuk oleh Sultan Haji berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dipenjara di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Sultan Haji sendiri akhirnya naik tahta dengan restu VOC, memerintahkan dari tahun 1682 sampai 1687. Pada tanggal 17 April 1684 ditandatanganilah perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi 10 pasal. Perjanjian inilah yang menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. Yang kedua, perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Perlawanan Kerajaan Makassar terhadap VOC dipimpin oleh
Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran melawan VOC yang dipimpin oleh Spelman. Dalam perang itu, VOC melaksanakan politik divide et impera. Untuk itu, VOC berusaha mengungkit permusuhan lama antara kerajaan Goa dan Bone, Raja Bugis atau Bone yang bernama Arupalaka. Pertempuran pun berkobar di Buton dan Makassar. VOC datang memberikan bantuan karena VOC memberikan julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin. Selain mendapatkan bantuan dari Arupalaka, VOC juga mendapatkan bantuan dari orang-orang Ambon di bawah pimpinan Kapitan John Kerr. Makassar dikepung dari darat dan laut. Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 8 November 1667 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan kepada Arupalaka. Yang kedua, kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin dari VOC. Yang ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. Yang keempat, semua benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng ujung pandang yang kemudian diganti dengan Fort Rotterdam. Yang kelima, Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250 ringgit. Dengan perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin juga bermaksud mencegah jatuhnya banyak korban di berbagai belah pihak. Penghentian sementara perang ini juga merupakan strategi Sultan Hasanuddin untuk mengatur nafas sebelum menghadapi perang selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, pertempuran berkobar lagi, namun akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak itu, pejuang Makassar tidak mau tunduk kepada VOC dan pergi ke Jawa. Mereka kemudian bergabung dengan pejuang Jawa melawan VOC. Para pejuang Makassar yang terkenal bergabung dengan pejuang Jawa tersebut. Di antaranya adalah Krayeng Galesung. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sapurua terhadap monopoli Belanda. Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 1799. Penguasa Inggris di Maluku mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat. Penyerahan paksa dihapus dan pekerjaan rodi dikurangi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban kewajiban lain seperti kewajiban kerja Belendong, penyerahan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Akibat dari penderitaan rakyat itu, maka pada tahun 1817 rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Sapurua yang dipimpin oleh Thomas Mathulesi atau Pattimura. Perlawanan rakyat Sapurua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, maka Pattimura menyerahkan diri dan dihukum gantung di Benteng New Victoria. Pemimpin perlawanan rakyat Maluku diganti oleh Christina Mardatihahu, seorang pejuang wanita, namun akhirnya ia juga ditangkap dalam perjalanan ketika akan diasingkan ke Pulau Jawa. Ia akhirnya meninggal dunia.
Lalu, apa dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat Indonesia membuat dampak di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Lalu yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, dalam eksploitasi tanah jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan penghutang pajak hasil bumi. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanam baru, munculnya perdagangan-perdagangan perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Jika kamu sebagai terpelajar di posisi itu, apa sih yang kamu lakukan? Jika saya di posisi itu, saya akan mendirikan sikap teguh pendirian, tetap semangat, selalu konsekuen dengan kebenaran yang ada, tidak pantang menyerah, dan membuat visi dan misi untuk ke depannya. Terima kasih.